Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jamur. Jamur atau fungi. A. Ciri-ciri jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik. Jamur bersifat heterotrof karena tidak dapat menyintesis makanannya sendiri. Jamur mendapatkan makanan dengan cara mensekresikan enzim yang menguraikan makanan menjadi molekul sederhana sehingga dapat diserap sel-sel jamur. Jamur ada yang bersel satu, uniseluler, ada pula yang bersel banyak, multiseluler. Tubuh jamur multiseluler tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa bercabang-cabang membentuk anyaman yang disebut miselium. Anggota kingdom jamur atau fungi umumnya hidup secara saprofit, yaitu mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang telah mati atau bahan organik yang membusuk. Reproduksi jamur terjadi secara seksual dan aseksual. Keduanya dilakukan dengan pembentukan spora. Reproduksi jamur terjadi secara aseksual pada jamur uniseluler, dilakukan dengan pembentukan tunas dan fragmentasi. Tumbuhan jamur merupakan generasi haploid atau N. B. Pengelompokan jamur. 1. Zygomicota. A. Ciri-ciri zygomicota: memiliki hifa tidak bersekat, dinding sel terdiri atas kitin, berkembang biak secara aseksual dan aseksual. B. Contoh jamur zygomicota: Rhizopus stoloniferus dan Mucor mucedo. C. Reproduksi jamur zygomicota. 1. Aseksual. A. Ujung hifa membentuk gelembung sporangium yang menghasilkan spora. B. Bila spora jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi hifa baru. C. Sporangium menghasilkan spora baru. 2. Seksual. A. Dua ujung hifa berbeda, yaitu hifa dan hifa plus bersentuhan. B. Inti haploid gametangium melebur membentuk zigospora diploid. C. Zigospora berkecambah tumbuh menjadi sporangium. 2. Ascomycota. A. Ciri-ciri Ascomycota. Ciri utama adalah membentuk spora seksual yang disebut ascopora, yang di dalamnya membentuk ascus. Ascomycota terjadi secara seksual dan aseksual. Beberapa jenis dapat bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru membentuk lumut kerak. B. Contoh jamur: Aspergillus oryzae dan Neospora crassa. Reproduksi jamur Ascomycota. Reproduksi dapat dilakukan secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. 1. Aseksual. A. Bersel 1, uniseluler. B. Bersel banyak, multiseluler, dengan conidia atau conidiospora, yaitu spora yang dihasilkan secara berantai berjumlah 4 butir oleh ujung suatu hifa. Hifa tersebut disebut conidiofor. 2. Seksual. A. Bersel 1. Konjungsi antara dua gametangia menghasilkan zigot diploid atau 2N. B. Bersel banyak. Hifa membentuk antheridium dan ascogonium. Ujung-ujung dikarion membentuk ascus. Zygomicota. Ciri-ciri: hifanya bersekat, mengandung inti haploid, bereproduksi secara aseksual dan aseksual. Ada 3 macam miselium pada Basidiomycota, yaitu miselium primer, sekunder, dan tersier. Contoh jamur: Valvoriella volvacea atau jamur merah, dan Auricularia polytricha atau jamur putih. Reproduksi jamur. 1. Aseksual, dengan membentuk spora vegetatif berupa conidia atau fermentasi. 2. Seksual, spora berinti haploid plus dan hifa min tumbuh jadi hifa plus dan hifa.
hifa plus dan hifamin akan melebur menjadi hifa dikaryotik atau dua inti. C. Hifa dikaryotik tumbuh menjadi miselium sehingga membentuk tubuh buah atau basidiokar. 4. Deuteromycota. Deuteromycota disebut juga fungi imperfecti, jamur atau jamur tidak sempurna, karena perkembangbiakan genetiknya belum diketahui. Ciri lain Deuteromycota adalah memiliki hifa bersekat. Bagian besar anggota Deuteromycota bersifat merugikan karena menimbulkan penyakit pada hewan, manusia maupun tumbuhan. Misalnya Trichopiton, Cladosporum, Microsporum, dan Epidermophyton. Jamur. 1. Myceres atau lumut kerak. Lumut kerak mempunyai ciri-ciri berikut. A. Terdiri atas dua organisme yang bersimbiosis, yaitu Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga biru dan alga hijau. B. Habitat lumut kerak biasanya pada pohon, di tanah, dan di batu karang. Sebagai pelopor kehidupan, lumut kerak dapat tumbuh pada substrat tempat tumbuhan lain tidak dapat hidup. IPS. D. Reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi atau solidity beberapa sel random yang terbungkus oleh hifa jamur. Secara seksual terjadi pada masing-masing anggota simbiosis atau simbion. Contohnya Pisidia, Parmelia, dan Usnea sp. Manfaat lumut kerak sebagai berikut. 1. Sebagai tumbuhan perintis yang sangat membantu dalam proses pelapukan batuan. 2. Di bidang industri sebagai bahan penyamak kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik. 3. Penyerap sulfur dioksida yang merupakan komponen pencemaran udara sehingga lichen dapat dijadikan petunjuk adanya polusi udara. 2. Mycorrhiza merupakan jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Jamur mycorrhiza berasal dari golongan Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Mycorrhiza terbagi menjadi dua golongan, yaitu A. Ectomycorrhiza. Ectomycorrhiza adalah kelompok yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tubuh buah jamur berbentuk payung atau bulat. 2. Hifa jamur tidak menembus ke dalam akar atau korteks, namun hanya sampai pada epidermis saja. B. Endomycorrhiza. Endomycorrhiza merupakan kelompok mycorrhiza yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hifa jamur menembus sampai ke bagian korteks. Terdapat pada tanaman anggrek dan sayuran, seperti kol dan bit. D. Peranan jamur dalam kehidupan. 1. Jamur yang menguntungkan. Jenis-jenis jamur yang memberikan keuntungan bagi kesehatan manusia sebagai berikut. A. Sebagai sumber bahan makanan. Contoh, Volvariella volvacea atau jamur merang, Auricularia polytricha, Agaricus camprestis, dan Morchella esculenta. B. Membantu proses pembuatan makanan dan minuman. Contoh, 1. Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe. 2. Aspergillus oryzae untuk pembuatan minuman sake. Aspergillus wanti untuk pembuatan kecap. C. Menghasilkan zat antibiotik dan obat-obatan. Contoh, 1. Lentitus edodes untuk obat kanker. 2. Penicillium vermiculatum untuk industri farmasi. 3. Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum sebagai penghasil antibiotik penisilin.